Ya, halo, selamat pagi. Kita jumpa lagi di Learning Essential Oil. Kali ini kita akan membahas tentang vetiver essential oil yang disebut dengan the oil of tranquility. Ya, saya Handi Suyono berkecimpung di essential oil sejak 2015, hampir 10 tahun berkutat dengan essential oil. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah minyak atsiri vetiver. Mengapa nanti disebut dengan istilah the oil of tranquility, memberikan efek ketenangan. Oke, jadi topik bahasan yang akan kita bahas ini ada yang pertama botanical and origins, kemudian historical and cultural context, jadi sejarah dan konteks budaya, ya, kemudian struktur kimia, chemistry dan profil dari vetiver, kemudian bagaimana ekstraksi dan sustainability, kemudian penggunaan di masa tradisional maupun di masa modern, dan bagaimana aplikasi dan penerapannya, serta nanti keamanan dan penggunaan. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya, tentang tanaman atau tumbuhan dari vetiver. Ya, sebenarnya vetiver ini termasuk rumput, jadi grass, ya, sama seperti mungkin rumput-rumput yang lain, ya, yang bisa kita temui. Namun ada keunikan, rumput ini memiliki akar yang sangat panjang atau sangat dalam, bisa mencapai 2 sampai 3 meter di kedalaman tanah. Dan yang digunakan untuk minyak atsiri itu adalah akar dari tanaman ini. Jadi dilakukan pengeringan pada akar, kemudian dilakukan steam distillation untuk mendapatkan minyak atsiri. Nah, spesies dari vetiver ini disebut dengan Vetiveria sisannioides atau nama lain Chrysopogon sisannioides. Dan ada istilah di India namanya adalah kus atau kas, ya. Kemudian dalam bahasa Tamil atau Sri Lanka itu disebut vetiver, dan ketika masa invasi dari negara-negara di Eropa, Pak, dari Western, itu akhirnya membawa bahan-bahan dari India maupun juga Sri Lanka, sehingga nama vetiver ini yang akhirnya lebih dominan di internasional. Di Asia Tenggara juga ada, khususnya di Indonesia. Dan di Indonesia termasuk yang banyak menanam vetiver, ya. Karena vetiver ini cocok kalau dia di area dataran tinggi, ya. Jadi kalau di area Jawa itu terutama di area Jawa Barat, ya. Di Bali juga ada yang menanam vetiver. Area lain dari di dunia ada di Haiti, ya, kemudian di Reunion, ini daerah jajahan Prancis dulunya, ya. Dan di tumbuhan vetiver, ya, ini kalau
kita perhatikan ya tinggi rumputnya itu bisa melebihi tinggi manusia ya rata-rata. Jadi bisa sampai 2 meter ya. Dan ada manfaat-manfaat lain selain untuk minyak atsiri. Ya. Oke, dahulu kala di India ini digunakan untuk acara-acara terutama yang berkaitan dengan keagamaan atau berdoa. Ya. Karena minyak vetiver itu memberikan aroma yang wangi, yang sedap, kemudian memberikan efek menenangkan. Ya, ada istilahnya calming effect. Dan ini sudah dipraktekkan di India hampir 3.000 tahun, ya, digunakan ya untuk berbagai macam, termasuk untuk pengobatan, jadi direbus kemudian diminum. Ya. Di Farmakope Indonesia pun itu juga ada disebutkan penggunaan dari akar wangi, ya vetiver ini untuk beberapa kondisi gangguan kesehatan. Nah, seiring dengan berjalan waktu tentang pengembangan parfum, ya, wewangian, maka di masa bangsa-bangsa Eropa itu menjelajah ya di India, ya di Asia Tenggara, maka vetiver ini digunakan untuk fiksatif. Jadi memberikan efek fiksasi pada bahan-bahan lain sehingga wewangian tadi itu menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama. Nah, di komposisi dari vetiver ya, terutama adalah sesquiterpenes. Jadi ada kusimol, ada vetivenens, ya, ada vetifon, ya. Sesquiterpenes ini di beberapa minyak atsiri dia akan memberikan efek calming, memberikan efek menenangkan. Ya. Contohnya di minyak atsiri lavender, ya, kemudian kenanga, itu juga kaya akan sesquiterpenes. Di vetiver ini sangat tinggi kadarnya, sehingga digunakan tadi pada masa lalu itu memberikan efek ketenangan. Ya, sehingga ini cocok kalau misalnya dengan berdoa, maka memberikan suasana yang tenang bagi orang yang berdoa tadi. Nah, segi penampilannya, ya, berikan warna yang coklat gelap, ya, aromanya kuat, ya, ada aroma eh, kayu, ya, jadi bercampur. Mungkin juga bisa memberikan ada aroma smoke, ya, atau asap itu, terutama yang dari Jawa, ya, dari Indonesia itu ada aroma seperti kita menghisap asap, ya, dan sangat kuat, gitu. Beda mungkin kalau yang di Haiti itu dia lebih fresh, ya, lebih ringan aromanya. Bagaimana dengan proses ya untuk mendapatkan minyak atsiri? Ini ada berbagai cara sebenarnya, tapi yang masih banyak digunakan adalah distilasi uap, ya, steam distillation. Akar wangi tadi dikeringkan dahulu 18 sampai 24 bulan, ya, selama mungkin 24 jam. Setelah kering kemudian dilakukan distilasi uap. Ya. Nah, ada yang unik juga, ternyata tanaman minyak, eh, maaf, tanaman vetiver ini bermanfaat untuk menjaga tanah supaya
tidak terjadi erosi. Maka ini digunakan di berbagai area atau wilayah yang beresiko untuk terjadinya erosi. Jadi tanaman vetiver ini akan memperkuat struktur tanah di area tersebut sehingga mencegah erosi. Dan ini bisa kita lakukan penalaran karena akarnya yang sangat dalam dan sangat luas ya, meskipun ini jenis rumput. Beda dengan yang lain-lain, ya rumput yang lain tidak sedalam tanaman vetiver. Nah, penggunaan untuk kesehatan ya digunakan sebagai aromaterapi ya, kemudian untuk memberikan perbaikan pada kondisi emosi. Ya. Jadi minyak atsiri vetiver ini kaya akan antioksidan, ya bisa mengatasi radikal bebas, kemudian memberikan efek sedatif atau ansiolitik, artinya mengatasi kecemasan, ya, memberikan ketenangan, ya bahkan bisa membuat relaksasi sehingga akan memperbaiki tidur, memperbaiki fokus atau konsentrasi, ya. Dan riset-riset membuktikan bahwa minyak atsiri vetiver ini digunakan untuk kasus autisme ataupun pada ADHD, jadi Attention Deficit Hyperkinetic Disorder. Karena ini akan memperbaiki fokus, memberikan efek ketenangan, meredakan emosi yang meledak-ledak. Ya. Nah, efek-efek lain ada diteliti misalnya untuk antiinflamasi, ya, untuk antimikroba, ya meskipun sifatnya lemah, ya, untuk antimikroba, bisa juga untuk mengusir serangga. Jadi misalnya dipakai untuk mengusir nyamuk, ya, lalat, tadi. Dan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai antikonvulsan. Jadi mengatasi kejang, meskipun ini masih butuh riset lebih lanjut, ya. Dan efek-efek pada kardiovaskuler, pada jantung dan pembuluh darah. Nah, penggunaan minyak atsiri vetiver ya bisa ini dicampur dengan bahan-bahan yang lain atau minyak atsiri yang lain. Ya, misalnya sandalwood, cendana, atau cedarwood, pacauli, nilam, atau ilang-ilang, ya, atau sejenis kenanga, nih ya. Bisa juga dengan lavender, vanilla, ya, atau yang citrus oil, jadi yang memberikan efek segar, ya. Dan ini sangat populer diterapkan di industri kesehatan atau eh, spa, ya, untuk wellness, kemudian dibuat dalam bentuk em, lilin, ya, ataupun minyak yang nantinya akan diuapkan, ya, menjadi aromaterapi dan memberikan efek ketenangan ketika kita menghisapnya. Ya, maka itu dinamakan oil of tranquility. Nah, secara umum dari keamanan ini aman, ya, tidak toksik, tidak beracun, ya, namun tetap berhati-hati, ya. Dicoba dahulu apakah bisa menetralisir atau bisa menerima ya minyak atsiri yang terutama yang pure ya, 100% minyak atsiri bukan campuran. Kalau misalnya ada kendala, eh, tidak tahan atau terjadi iritasi, bisa dilarutkan ya, dilusi ya dengan beberapa minyak karier, misalnya minyak jojoba atau virgin coconut oil ya, atau minyak zaitun ya, olive oil. Dan ada peringatan sebenarnya untuk kehamilan dan eh, beberapa kondisi kesehatan ya sebaiknya tidak menggunakan minyak atsiri vetiver.
Untuk anak-anak bagaimana? Untuk anak-anak masih aman digunakan dan tetap pesannya dicoba dahulu untuk menghindari hypersensitivitas. Ya, coba dioleskan sedikit dulu di area lengan atau pergelangan tangan untuk mengecek apakah memang bisa menerima minyak atsiri vetiver. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat sedikit informasi tentang minyak atsiri vetiver. Bila ada komen, like, subscribe, silakan klik dan bagikan ke rekan-rekan Anda. See you. Selamat pagi.